Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Victoria Simo, NBI 11518.047. Saya dari kelas Metode Penelitian Sosial kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan tersebut benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil peneliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan hipotesis menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Zygmunt. Menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya, dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, menurut Nasution. Menurut Nasution, hipotesis penelitian adalah dugaan tentang apa yang kita amati sebagai upaya untuk memahaminya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Dalam penelitian ada dua jenis, yaitu jenis penelitian hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama, hipotesis kerja. Hipotesis kerja disebut sebagai hipotesis alternatif atau HA. Namun, ada kalanya hipotesis ini disimbolkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan kesediaan lowongan pekerjaan. Yang kedua, hipotesis nol. Hipotesis nol atau null hipotesis biasanya disimbolkan dengan HO. Nama lain dari hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan pertimbangan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis H0 menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari pekerjaan. Yang ketiga, manfaat hipotesis penelitian. Di dalam hipotesis penelitian ada kegunaan dan manfaatnya, yaitu yang pertama, hipotesis sebagai alat kerja teoritis. Hipotesis bisa dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, hipotesis bisa diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidaknya suatu teori. Yang ketiga, hipotesis sebagai alat untuk memajukan pengetahuan. Artinya,
Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dalam cara bebas dari nilai-nilai pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Ada 3 macam hipotesis menurut bentuknya, yaitu yang pertama, hipotesis relasional dan asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitiannya. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Yang ketiga, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya, variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaan yang berbeda. Yang kelima, syarat-syarat penyusunan hipotesis. Dalam menyusun hipotesis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain, yang pertama, haruslah dirumuskan secara singkat, padat, serta jelas. Yang kedua, harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Yang ketiga, haruslah berdasarkan pendapat atau teori-teori dari para pakar atau hasil dari penelitian lainnya yang relevan. Yang keenam, hipotesis penelitian diklasifikasikan lagi menjadi 2 kategori, yaitu hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hipotesis induktif. Hipotesis induktif adalah hipotesis yang susunannya didasarkan pada generalisasi hasil dari serangkaian observasi yang telah dilakukan di lapangan atau bidang tertentu. Peneliti melakukan observasi terhadap tingkah laku, selanjutnya memperhatikan kecenderungan atau adanya kemungkinan hubungan-hubungan yang diamati. Dari hasil observasi tersebut, kemudian dapat dirumuskan penjelasan sementara mengenai tingkah laku yang diamati. Yang kedua, hipotesis deduktif. Hipotesis deduktif dirumuskan dari sebuah teori. Kelebihan hipotesis ini yaitu dapat mengarah pada pengetahuan yang lebih umum, karena kerangka yang digunakan untuk membangun sebuah hipotesis telah ada dalam teori itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis statistik. Hipotesis statistik digunakan oleh peneliti ketika akan melakukan analisis penelitian sebagian dari keseluruhan data. Hipotesis penelitian dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu hipotesis nihil, hipotesis riset, hipotesis alternatif, dan hipotesis penyiarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang
hipotesis nihil atau nol adalah hipotesis yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan antara variabel yang diteliti. Yang kedua, hipotesis riset. Hipotesis riset sering digunakan untuk mendampingi hipotesis nihil atau nol. Yang ketiga, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah pernyataan operasional, hipotesis penelitian, dan merupakan harapan yang berdasarkan teori. Yang keempat, hipotesis penyarah. Peneliti sudah berani menyatakan bahwa variabel bebas memang berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tegas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hipotesis. Hipotesis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis berkaitan dengan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis dinyatakan secara jelas dalam bentuk kalimat pernyataan yang dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis dapat diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dinilai berdasarkan data. Baik, yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang cara menyusun hipotesis. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat ini bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Baik, yang terakhir, hipotesis penelitian dapat disimpulkan secara umum. Definisi atau pengertian hipotesis secara epistemologis adalah sebuah kata yang berasal dari bahan Yunani, sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata hypo yang artinya adalah di bawah serta kata tesis yang artinya adalah pendirian. Pendapat atau kepastian. Dari pengertian secara epistemologis, gambaran hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai hipotesis penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan maksud yang kurang dipahami. Terima kasih. Saya Angelina Victoria Simo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.